Halo, kami dari kelompok 54 Dipes. Dalam video ini kami akan membahas tokoh utama dari film How to Make Millions Before Grandma Dies, yaitu M. Dan kami akan menganalisis 4 persoalan psikologis yang ia alami beserta solusi. M adalah seorang remaja laki-laki yang awalnya nggak peduli pada uang dan keuntungan pribadinya sendiri. Ia memutuskan merawat neneknya bukan karena kasih sayang, tapi demi warisan. Namun, selama merawat Ama, ia mengalami transformasi emosional yang mendalam. Selanjutnya kami akan menganalisis 4 persoalan psikologis yang dialami oleh M beserta solusinya. Untuk persoalan psikologis yang pertama, yaitu interpersonal relationship, di mana sejak awal M tidak memiliki hubungan yang sehat dengan keluarga, terutama ibu serta neneknya. Dia bermaksud manipulatif dan hanya berpura-pura peduli demi warisan. Di mana hal ini bisa ditunjukkan lewat cuplikan film saat M mendengar paman-pamannya berbicara soal warisan dan diam-diam memanfaatkan situasi. Untuk solusi yang dapat diberikan dari persoalan pertama ini adalah terapi keluarga, di mana hal ini untuk membangun komunikasi yang terbuka dan memulihkan kepercayaan. Hal ini menjadi prioritas yang utama karena seluruh transformasi M bermula dari perubahan dalam teknis dengan Ama. Hal ini dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan antara anggota keluarga, terutama antara M, ibu serta paman-paman dan juga neneknya. Untuk persoalan yang kedua, ada emotional intelligence, di mana M sendiri tidak mampu untuk mengendalikan perasaan dirinya sendiri dari awal film, serta ia juga sulit memahami emosi dari neneknya. Ia juga tidak peka terhadap kondisi neneknya yang semakin memburuk. Contoh adegannya bisa dilihat saat Ama meminta M untuk tidak merekamnya saat muntah, tetapi M tetap melakukannya dengan alasan untuk konten. Untuk solusi dari persoalan kedua yang dialami oleh M ini, bisa dilakukan pelatihan empati dan kesadaran diri untuk membantu M menyadari pentingnya perasaan orang lain dan merespon dengan lebih empati. Baik, selanjutnya persoalan yang ketiga yaitu Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Persoalan ketiga adalah pola pikir yang salah, sebab M menganggap semua hal harus menguntungkan. Bahkan saat merawat Ama, dia masih memikirkan soal uang dan konten yang viral. Hal ini ditunjukkan pada cuplikan film saat M membuat video masak dan aktivitas bersama Ama demi konten. CBT ini digunakan untuk mengubah pola pikir disfungsi ini agar M dapat menyadari bahwa nilai hidup tidak hanya datang dari materi, tetapi juga dari cinta dan pengorbanan. Solusi untuk CBT untuk menantang pikiran-pikiran disfungsi seperti ini harus menggantinya dengan pola pikir yang lebih sehat dan realistis. Untuk persoalan terakhir yang dialami M, yaitu logoterapi, di mana M kehilangan makna hidup. Ia tak tahu tujuan hidupnya selain uang, tapi saat bersama Ama, ia mulai melihat arti dari merawat dan mencintai. Untuk contoh adegannya, M menangis saat mendengar suara rekaman Ama yang mendoakan dia waktu kecil. Persoalan M ini, logoterapi membantu M menemukan makna dalam penderitaan dan kasih sayang. Ia akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan datang dari koneksi, bukan dari uang. Dari keempat persoalan tersebut, kami menyimpulkan bahwa yang paling penting adalah memperbaiki interpersonal relationship terlebih dahulu. Karena dari hubungan inilah M belajar mencintai, merasakan, berpikir ulang, dan akhirnya menemukan makna. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga analisis ini bermanfaat.